Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa malah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yakni perlunya menjadi duta Islam yang damai, mendefinisikan pengertian, dalil perlunya serta adab perlunya dakwah. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan sasaran serta syarat dan metode dakwah. Dan yang terakhir, menjelaskan metode Al-Quran dalam menjanjikan materi, metode dalam manajemen dan strategi dakwah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat infografis, yakni tentang menebarkan Islam secara santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Adapun materi kali ini kita akan membahas dakwah, ya. Bisa kita lihat pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, dalil nakli, adab dakwah, sasaran dan tujuan dakwah, metode dakwah, serta media dan manajemen dakwah. Baik anak-anakku, sangat penting sekali, yakni di sini adalah perlunya menjadi duta Islam yang damai. Ya, belajar dari sirah Rasulullah SAW kita mendapatkan banyak hikmah tentang bagaimana Islam itu harus dibawa dan diperjuangkan. Islam diajarkan oleh beliau dengan kelemah lembutan, santun, damai, dan akhlak yang baik. Bahkan tidak pernah menggunakan cara-cara teror dan menakutkan. Jadi melalui cara seperti itu, akhirnya banyak pihak atau kelompok yang awalnya antipati kepada Islam berubah menjadi pemeluk dan pembela Islam yang sejati. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbul rifqa fil amri kullih. Artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi pesan yang dapat kita ambil di sini bahwa Islam itu senantiasa mengajarkan kepada kedamaian, ya, toleransi, ya, sehingga ketika di dalam berdakwah maka aspek yang ditonjolkan kepada orang-orang yang hendak kita nasihati yakni dengan pendekatan-pendekatan yang baik seperti itu, dan jelas menghindari dari perbuatan atau pendekatan yang dapat mengakibatkan permusuhan. Selanjutnya ada pengertian dakwah, dalil, kemudian serta adab perlunya dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah merujuk arti bahasa. Kata dakwah itu merupakan masdar, kata dasar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, ya, mengajak, memanggil dan menyuruh untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i bagi laki-laki, sedangkan perempuan da'iyah. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah, dan majelis taklim.
Jadi dakwah cakupannya itu tidak hanya berupa tabligh khutbah dan majelis taklim, ya. Kenapa? Karena dakwah itu cakupannya sangat luas sekali, ya, seluas kehidupan setiap muslim, ya. Dakwah tidak meski berbicara dan berceramah, tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, ya, seperti berpakaian menutup aurat, ya, berbicara yang baik, lemah lembut, tidak mencontek saat ujian, ya, seperti itu. Kemudian menghindari berita hoax, ya, rajin bersilaturahim, serta semua itu merupakan bagian dari dakwah. Kemudian ada dalil, ya. Dalil di sini dakwah. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, ya, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, inilah dalil dakwah, ya. Wujud dakwah juga bukan hanya usaha peningkatan kapasitas keberagamaan, ya, tetapi harus menembus aspek kehidupan, ya, sehingga gerakan dakwah juga mencangkup aspek ekonomi, sosial, politik, serta keamanan. Kemudian selanjutnya ada adab dakwah. Adab atau etika yang harus diperhatikan antara lain dakwah dengan cara hikmah. Apa maksudnya? Yakni menyampaikannya itu dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Kemudian dakwah menggunakan cara-cara nasihat yang baik, ya. Ini harus dengan cara-cara persuasif, damai, dan mententramkan, tanpa kekerasan dan edukatif, ya, memberikan pengajaran seperti itu dan pelajaran hidup. Kemudian dakwah juga dengan cara mujadalah, yakni berdiskusi, tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga dakwah melalui teladan yang baik, ya, uswatun hasanah, sebagaimana yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya menjelaskan tujuan dan sasaran dakwah. Tujuan dakwah yakni menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah, ya. Yang pertama itu beriman hanya kepada Allah, tauhid, ya. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan seluruh aktivitasnya itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan amal soleh, ya. Dalam artian di sini yang seluas-luasnya seperti itu. Serta berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 4 aspek ini harus tersasar pada diri manusia itu, ya, nilai tauhidnya, akidahnya, nilai ikhlas atau syariatnya, nilai ibadah atau muamalah, serta akhlak atau ihsannya. Jadi tersimpul bahwa tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada sasaran dakwah. Sasaran dakwah itu memberikan semangat kepada manusia, ya, agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, ya. Apanya? Amalnya, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, ya. Yang tadinya menyimpang, kemudian dia bertobat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan taubatan nasuha.
Kemudian ada syarat dan metode dakwah. Di sini ada metode dakwah. Seorang dai jika ingin sukses harus memenuhi syarat ya diantaranya yakni satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya. Jadi menjadi uswatun hasanah. Kemudian memahami objek dakwahnya, sehingga dakwahnya tepat sasaran. Memiliki keberanian dan ketegasan, ya, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Kemudian memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi, ya, dalam menghadapi segala tantangan atau rintangan akibat dakwah yang dilakukan. Kemudian ada metode dakwah. Perihal metode dakwah yang harus dilaksanakan, ya, acuannya itu yang pertama meluruskan niat. Ya, niat harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah itu juga harus bijak, ya, harus bijak dengan hikmah bil hikmah. Kemudian hindari cara yang memaksa, ya, menakutkan, apalagi meneror seperti itu. Kemudian melakukan dakwah dengan cara mujadalah, ya, yakni harus melalui dialog, diskusi, ya, dan kita harus senantiasa jangan sampai melakukan debat kusir kalau seandainya nanti ada diskusi maupun dialog seperti itu. Kemudian metode Al-Quran dalam menyajikan materi, ya, kita harus ketahui bersama disebabkan objek dakwah itu manusia yang memiliki unsur jasmani, akal, dan jiwa. Maka pendekatan dakwah yang dilakukan juga harus memperlakukan manusia secara utuh seperti itu, ya. Nah, kemudian ada metode dakwah, ya. Metode dakwah ini kita harus perhatikan, ya, di mana kondisi masyarakat modern ini serba instan mungkin, ya, canggih, instan, dan mudah, ya. Sebab itu media dakwah yang digunakan itu mencirikan anak zamannya, ya. Zaman sekarang mungkin anak-anak tidak lepas dari HP. Nah, kita mungkin membuat metode dakwah yang lebih kreatif lagi, ya. Nah, di sini kita tidak lagi konvensional, ya, apalagi hanya sekedar ceramah seperti itu, ya. Di sini ada media dakwah, ya. Media dakwah zaman sekarang ini bisa media elektronik, ya, beragam itu, media sosial, kemudian TV, radio, ya, dan internet. Kemudian media cetak pun juga banyak, ya. Ada buku, jurnal, brosur, pamflet, spanduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada manajemen dakwah, ya. Jika kita melihat keberhasilan Rasulullah SAW itu semuanya dimulai dari diri sendiri, ya, melalui sikap dan perilaku atau akhlak yang terbaik, ya, tutur kata yang santun dan sopan, pergaulan yang damai dan mententeramkan, sampai pada menghindari cara-cara kekerasan, ya, ketakutan, teror, itu nggak boleh, apalagi paksaan, ya. Saat berdakwah, Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut, yakni lemah lembut, ya, lemah lembut dalam menjalankan dakwah, bermusyawarah dalam segala urusan, ya, termasuk dakwah juga seperti itu, ya, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah, ya, kita mengajak, merangkul supaya yang kita ajak itu sadar, ya, sadar dengan catatan yang harus kita garis bawahi itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapang dada dan sabar, ya, seperti itu, memiliki kebulatan tekad serta bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang penting bagaimana strategi dakwah, ya. Strategi dakwah yang harus kita gunakan beraneka ragam sesuai dengan objek dakwahnya. Ya, ada pembukaan, ya. Di sini mengucapkan salam yang dibarengi dengan membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ada isi ya, terdiri maksud dan tujuan dakwah, sasaran dakwahnya, kemudian materi dakwahnya, ya, seperti itu. Yang kita harus garis bawahi itu rujukannya pun juga berlandasan kepada Al-Quran dan hadis, ya, seperti itu. Sumbernya pun juga harus kuat, seperti itu. Yang jelas ketika strategi dakwah ini yang harus kita perhatikan sesuai dengan objek dakwahnya tersebut, ya, sehingga di dalam melaksanakan dakwahnya itu Allah mudahkan dan sasaran pun juga dapat terlaksana. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan gambar 4.1 ada tentang berkecimpung di bidang dakwah ini anak-anak pemuda. Kemudian gambar 4.2 laki-laki dan perempuan berhak melakukan dakwah, ya. Kemudian gambar 4.3 contoh dakwah bilhal, dan gambar 4.4 ini gambar tabligh akbar. Demikianlah anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.